tinggal yang perut ke bawah ini. Yang iya Pak. Kamu itu yang apa? Kamu ngapain kesini? Saya mau jemput suami saya. Oh balik. Balik. Kamu pergi. Balik. Enggak. Coba dulu ya, kita dulu ya, Mbak Enak. Coba dulu Mbak. Istri sampean yang kedua ini Kamu jangan ikut nuduh-nuduh andil dalam sembarangan penyakitnya juga. sampean. Jangan memojokkan saya semua. Apa juga ini kamera? Paling juga settingan jangan semua. gitu. Alah, kamu tuh palsu, semua palsu. Kalau nanti saya pukul kamu pingsan, baru kamu rasa. Mohon. Apa ini dok? Katakan dukun lah. Ih, sembarangan kamu kalau ngomong ya. Berarti dia dibalik semua ini. Kalau sampai ketahuan kalau kamu yang melakukan ini, kamu akan diceraikan. Bahwasanya Mbak ini yang melakukan. Pelakunya dikatanya dibayar 100 juta. Buktikan sama saya sekarang. Saya tunggu. Buktikan. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 141405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa duduk berkumpul bersama para kesatria ya. Ada Bang Raditana, ada Gus Hasim, dan juga ada Kang Fajar ya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Bunda Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, pada malam hari ini saya kedatangan lagi daripada Pak Ridwan ya, yang mana pada malam sebelumnya sudah datang kemari, tapi sekarang datang lagi ya. Entah ada apa lagi ya, nanti kita akan tanyakan saja. Ini Pak Ridwan ini adalah seorang pengusaha yang sukses ya, sahabat. Dan beliau waktu pertama datang itu sama istrinya dibawa ya, dua istrinya. Nah sekarang beliau hanya yang dibawa cuma satu sekarang. Yang saya tidak tahu. Nanti kita tanyakan saja ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita sama-sama untuk bersalawat dulu ya, Gus Hasim ya. Biar apa yang dihajatkan daripada Pak Ridwan ini Allah cepat kabulkan dengan kesembuhannya ya, insya Allah ya.
Ya silakan baca bermat selawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga dengan barokah salawat Allah akan permudah segala tujuan kita ya. Dan para sahabat, sampai saat ini memang Gusnya belum kembali ya, masih ada dalam pengajian ya. Pengajian. Tapi udah perjalanan pulang. Oh, dengan pulang. Udah perjalanan Ya pulang. semoga saja cepat nyampe sini ya. Ya. Karena yang itu tunggu sama Pak Ridwan, kita memang Gusnya ya. Kita di sini hanya sebelum datang Gusnya kita berusaha untuk menangani, karena memang ada mandat ya, atau sebelumnya sudah wanti-wanti gitu kan. Kalau ada pasien sebelum datang saya mohon ditangani dulu gitu kan. Betul kan? Iya, betul. Iya. Insya Allah kalau hari ini Pak Ridwan insya Allah ketemu sama Gus. Alhamdulillah ya. Tapi gimana sekarang keadaannya Pak Ridwan? Alhamdulillah kemarin sempat ditanganin sudah agak enak sih Pak. Ya kemarin kan sempat dada panas sampai perut ini kan panas. Tinggal yang perut ke bawah ini. Yang iya Pak. Berarti tinggal yang perut ke bawah itu ya? Iya. Kemarin itu sudah sembuh. Habis itu ada keganjalan lagi yang saya malu untuk menjelaskannya. Iya, iya. Maksudnya baru gimana? Ya, mohon maaf, saat berhubungan suami istri itu gimana ya? Apa nggak bisa berkicau apa gimana burungnya? Ya Ustadz seperti itu, nggak bisa berkicau. Ya cuman itu aja sih. Yang bisa mudah-mudahan dengan datangnya Gus Idris mudah-mudahan bisa terobati. Itu berapa lama itu Pak Ridwan? Artinya burungnya atau Batang pisang Gus, batang pisang. saya itu lihat to the point aja. Ya nggak apa-apa. Ya berkicau nggak berkicau sudah berapa lama itu? 2 minggu ini sih Ustadz. Jadi sudah kerasa gitu loh. 2 minggu ini. Baru-baru ini. 2 minggu ini. 2 minggu ya. Iya. Tapi yang lain udah ya. Alhamdulillah sudah. Cuma ya Perut ke bawah ya. Perut ke bawah ini. Iya. Mungkin karena sering ikut kontes sekarang kan, soalnya banyak lomba itu burung berkicau itu. Jadi karena keseringan ikut kontes jadi kehilangan tenaga. Ya. Kurang tahu juga sih Ustadz. Ya. Enggak tahu juga sih. Ya mudah-mudahan dengan datangnya Gus Idris ini bisa pulih kembali. Amin. Amin. Semoga ya. Nggih. Sebelumnya minta maaf, kami cuma bercanda biar nggak tegang gitu loh. Soalnya saya lihat semenjak Anda dapat serangan dari dukun-dukun yang jahat tersebut, Anda selalu tegang gitu. Takutan. Karena kalau selalu tegang, selalu ketakutan, santet itu malah mudah masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi dibuat rileks aja. Kita percaya sama santet, kita percaya sama gaib, tapi nggak perlu kita takut. Itu aja. Gimana ini, Ustaz? Ya pada intinya kita harus menunggu beliau Gus Idris. Kita artinya sebelum beliau ada kegiatan pengajian kan diberikan wewenang. Ketika di sini beliau sudah perjalanan pulang, ya kita harus menunggu. Itu adalah suatu kehormatan kepada kita hanya membantu sebisanya. Tapi ini saya juga jadi ngerepotin sama Gus Hasim juga Bang Rati ini. Dia terlibat di ini ya, apa namanya, penanganan ini. Ini nggak apa-apa karena selagi untuk kemaslahatan, dan saya juga menghargai beliau Gus Idris sebagai guru saya juga. Walaupun di sini kita tidak bisa semaksimal karena juga bukan wewenang kita hanya diberikan wewenang sementara. Dan beliau kemarin Bapak Ridwan juga menyampaikan bahwasanya tolong ditangani saya sementara waktu sambil menunggu kedatangan beliau Gus Idris Al-Marbawi. Akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin walaupun kemarin sempat tarung itu Ustaz Farhan. Tolong ini kok Saya ada urusan sama dia. Iya, sabar Mbak. Tenang, di sini menghormati pondok pesantren. Silakan pakai kudu Mbak. Tapi saya mau ketemu sama dia dulu. Iya, sabar dulu Mbak. Biar Kenapa ini tiba-tiba Ustaz gimana ini? Kenapa ini? Ya, pakai kudung dulu Mbak. Sebentar, tak carikan kudung dulu ya. Ternyata kalian di sini ya. Bisa masuk gimana ceritanya? Nggak tahu, dari tadi tuh udah di depan kayak gitu dia. Mau apa kalian di sini? Dari masa waktu. Sabar dulu Mbak, sabar. Bapaknya kesini mau berobat, gitu loh. Tak kirain memang sampean nggak ikut, sengaja nggak ikut. Mau ngapain kalian di sini? Percuma. Buat apa kalian di sini? Buang-buang waktu kalian tau di sini. Ayo pulang. Nggak akan ada hasil apa-apa di sini. Sudahlah, jangan bertengkar. Aku pengen sembuh. Pokoknya sudah, kita pulang. Percuma di sini, nggak bakal nemu apa-apa. Nggak Udah, ada aku apa-apa. percaya tidak dengan cari pondok di sini pesantren kita ini. Apa kamu ikut-ikut? Kamu itu yang apa-apa, kamu ngapain ke sini? Saya mau jemput suami saya. Enggak, dia Saya pengen sembuh. Iya, tapi kita pulang. Ngapain di sini tuh nggak dapat apa-apa. Dapat Kamu saya yang aja. pulang. Kamu takut ya semuanya ini terbongkar. Ngapain saya takut? Saya nggak takut. Percuma di sini nggak bakalan dapat apa-apa, kejelasan apa-apa tuh nggak ada di sini. Percuma. Udah, saya percaya dengan pondok pesantren ini. Tapi kita lebih baik pulang dari Udah, sini, Mas. kamu pulang aja. Oh balik. Kamu pergi. Balik. Nggak. Balik. Tapi kita balik bareng. Mas, sabar. Jangan pakai kekerasan, sabar. Mbaknya Kamu sabar. bakalan Tolong. sembuh. Percuma di sini. Tolong ini Pakai jilbab dulu. pondok. Tolong ini pondok yang sabar, ngomong yang dengan baik-baik. Kalau memang ada masalah apa, mari kita bicarakan di situ. Mari silakan duduk. Tapi saya mau jemput dia, mau pulang. Iya, Percuma nggak di apa-apa. sini. nggak bakal dapat apa-apa. Mbaknya sabar dulu, pakai jilbab dulu ya. Jilbab dulu ya, biar enak. Coba dulu Mbak. Dipakein dulu Mas gimana? Udah kita pulang saja. Pakai jilbab dulu Mbak. Kita itu kesini mau berobat, biar Ngapain suami kamu kita itu diem? sembuh. Pakai jilbab. Enggak, saya mau tanya. Ini kan suaminya jenengan. Ya tapi saya mau bawa pulang dia. Iya, benar. Tapi kenapa suaminya mau berobat biar sembuh kok malah sampean Sudah marah-marah seperti sembuh itu? dia, Pak. Sudah sembuh. Enggak, ini perut yang dibawa enggak mau bangun katanya. Udah pakai jilbab dulu lah. Percuma. Buat apa di sini? Buang-buang tenaga, ngabisin waktu tahu di sini. Enggak. Aku percaya dengan pondok pesantren ini. Apa yang kamu percayakan? Apa buktinya? Nanti kita buktikan sama-sama. Hah? Udah, kamu duduk dulu. Bikinnya kayak Kamu itu ngapain sih kesini ngelarang-larang suamimu berobat? Ini kan suamimu juga. Kita di sini untuk. Tapi dia kan udah sembuh. Tapi ada satu kejanggalan lagi. Kamu gimana sih jadi istri kami? Nggak ada. Nggak tahu. Udah apa lah, yang bawa pulang diberitahu aja, sama ngapain? kamu? Kamu masuk dulu. Ngapain di Masuk, sini masuk. percuma? Biar Kita berangkat jelas. dulu. Masuk Nggak. dulu. Masuk dulu. Ya kalau Saya minta menurutku- izin, saya mau bawa pulang. Jadi karena percuma di sini. Nggak dapat apa-apa. Sabar dulu. Masuk dulu. Jangan harus bisa menghargai sebagai pondok Saya pesantren. sudah menghargai ini. Tolong hargain di sini sebagai pondok pesantren. Untuk menyelesaikan masalah ini kita tunggu kedatangan beliau Gus Idris. Karena yang dituju dan yang bisa menangani semuanya adalah Gus Idris. Saya sebagai tamu yang dikasih uang sementara. Tolong. Ayo masuk.
Tolong hargai. Tapi mau nyari apa di sini? Gak Saya mau bakalan nyari dapat kesembuhan, apa-apa saya kok. mau nyari kesembuhan. Gini Mbak. Pertanyaan gini. Mbaknya kenapa nyuruh dia balik? Kenapa? Ada Karena apa? suami saya udah sembuh, jadi buat apa? Percuma di sini gak dapat apa-apa. Belum, Penjelasan belum, apa? belum. Katanya yang Kamu belum. nggak merasa? Enggak, Mbak kenapa marah-marah? Saya tanya, kenapa marah-marah Mbaknya? Kenapa? Ya, saya ingin bawa pulang suami saya. Ngapain di sini? Jangan-jangan kamu ngapain pelakunya. ngajak dia kesini lagi ya? Saya kesini ngajak dia berobat biar dia itu sembuh. Kamu jadi kamu istri itu. itu jangan cuma kelayapan aja. Taunya kamu itu cuma Saya seneng-seneng yang ngurus ngabisin duit dia. suami aja. Saya yang ngurus dia sakit, bukan Kamu kamu. tahu dia sekarang sakit apa? Kamu nggak tahu kan karena kamu nggak pernah ada di rumah. Udah ya pulang. Saya yang merasakan. Udah, sini dulu. Percuma, Bentar, percuma, Pak Ridwan. percuma. Mohon maaf ya Pak Ridwan ya. Kok saya curiga dengan sikap istri kedua Curiga sampeyan apa? ini Pak Ridwan. Curiga Ada suaminya mau berobat agar dapat kesembuhan, malah dihalang-halangi. Jangan-jangan istri sampean yang kedua ini Kamu jangan ikut nuduh-nuduh andil dalam sembarangan penyakitnya juga. sampean. Jangan memojokkan saya semua. Gini, kalau memang Mbaknya bukan misalkan pelakunya, nggak mungkin Mbaknya marah-marah gini. Apalagi ditambah kemarin banyak kabur kan. Ayo. Nah, lo jawab Ya sekarang. itu kan kabur karena saya terlalu di pojokan. Ya udah, Makanya gini saya aja. percuma, Kita ngomong percuma di baik-baik sini. udah. Kita nggak usah berobat, nggak usah Tunggu cerita dulu biar Nggak biar usah. ini Masuk. ada apa itu Gusnya ini datang dulu. Mau Biar berapa kita lama tahu. di sini? Mau berapa lama? Biar Mau kita sebulan? tahu Mau 2 bulan di sini? Mau cari obat? Mau kayak gimana? Apa buktinya? Yang kemarin itu udah ada Percuma, bukti. semua percuma, nggak ada Sekarang kita kejelasan di kesini sini buat cari apa? kejelasan Buat lagi. apa? Buat apa? Kamu takut ya? Ngapain takut? Kamu takut buat apa kalau aja kejelasan di semuanya sini? itu Nggak kamu ada yang kejelasan di membuat. sini. Kalau sampean merasa nggak bersalah, sampean merasa tidak berbuat apapun terhadap suaminya sampean, seharusnya sampean mendukung. Monggo. Pak. Bukan malah menghalang-halangi. Iya, Pak. Jangan kayak Baik-baik gitu. kita dulu, Pak. Jangan-jangan Baik-baik. takut terbongkar kedoknya. Apa? Saya nggak Kedoknya. merasa apa-apa. Loh, Iya, ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Iya, betul Bang Radit. Ada hal apa ya? Kayak ada Kemarin Kalian tuh kabur. cuma Ustaz gadungan, kalian tuh nggak tahu apa-apa. Sok deh kalian tuh semua. Jangan bilang gitu. Ini Emang pondok kenyataannya pesantren. seperti Dek. Sekarang itu yang sopan Kayak ya di seperti sini itu. itu pondok Ini tuh buat pesantren. apa? Ini namanya Ustaz apa kayak gini nih? Astagfirullah. Cuma bohong, cuma apa? Aduh. Berobat apa sih? Ayo, masuk. Dapat Kerudungnya, apa kamu Pak. sini? Masuk. Nggak ada Kerudungnya untungnya pakai, kamu di sini lama-lama. Udah, Pulang. masuk. pakai juga. Aku yang merasakan, aku yang merasakan sakit di sini. Iya tapi ayo Ayo. kita mendingan kita Masuk. pulang. Masuk. Kalau sampean sayang sama Pak Jilbabnya dipakai dulu, Ridwan, Mbak. Pakai dulu. Pakai Nah, dulu. betul. kalau Biar sampean sopan, sayang sama sopan. Pak Ridwan, sampean harus mendampingi dia. Sampean harus mengkasih dukungan pada Pak Ridwan. Apalagi sekarang beliau lagi sakit. Kasih Sakitnya semangat. nggak bisa dibilang sepele gitu loh. Mencurigakan gitu aja intinya. Sakitnya selain sakit Astagfirullahaladzim. bagian perut dada juga bagian perut ke bawah. Iya, Nah, iya, bagian kan kasihan. Batal ya. Iya, betul. Kasihan. Apa juga ini kamera? Paling juga settingan jangan semua. bilang gitu. Jangan bilang gitu. Kalian juga sama semua. Jangan bilang gitu. Kamu mau dibodohin mereka? Enggak, saya percaya dengan Bodoh pondok sekali ini. Kamu juga. Tolong bicara Kamu nggak- itu yang kamu sopan ya, nggak bisa. menghargai tempat ini. Hargai semua gus-gus yang ada di Saya sini. sudah menghargai, tapi buat apa menghargai mereka? Nggak ada bukti apa-apa, percuma. Apa sih? Percuma kamu bawa dia ke Udah. sini. Ngapain kamu juga bawa dia ke sini? Pulang. Enggak, aku mau kesini. Melihat sikap daripada sampean selaku istri yang kedua, ini ketakutan sekali ketika di sini akan terbongkar ini, Mbak. Ketakutan Jadi apa sampean sih? itu jangan panik dan intinya sampean nurut aja sama suaminya di sini untuk konsultasi yang berikutnya. Apalagi kepengen bertemu sama Gusnya. Insya Allah Gusnya setengah jam lagi bisa sampai sini. Tolong dikondisikan, hargai kita sebagai santri-santrinya Gus Idris. Jenengan jangan seperti ini. Sekarang gini ya, mana yang kalian bilang ustadz yang sakti? Mana? Tunjukkan sini, suruh datang sini. Lawan saya. Kami Saya tidak nggak takut. sakti, Mbak. Yang sakti hanya milik Jangan-jangan Allah. itu Ini meremehkan. bohongan. Settingan lagi itu. Sekali lagi kami tidak sakti. Kesaktian hanya milik Allah. Betul. Saya lihat sendiri Bapak Ridwan, awal sampean bawa ke sini, bagaimana keadaannya? Beliau sangat Parah. kesakitan sekali, sangat parah sekali. Iya, Setidaknya alhamdulillah. sekarang Pak Ridwan sudah bisa diajak komunikasi, sudah ngomong lancar, nggak ngeblank. Alah kalian ini ustadz gadungan semuanya. Saya tuh gak bakal percaya sama Jangan kalian bilang kayak semuanya. gitu. Hati kalau bicara, Mbak. Saya udah hati-hati, emang Jangan bilang kenyataan. gitu. Saya ngomongnya nyata loh. Kalian tuh cuma gadungan kan? Kalian dibayar berapa Lihat sih? suaminya kan ada perubahan. Lihat suaminya. Awas loh, hati-hati sampean kalau bilang. Sudah cukup. Iya. Kamu itu yang sopan. Kita harus bisa menghargai Ya, orang yang ada di tunjukkan. sini. Kita datang ke sini berobat. Kamu ikut-ikut dia aja, kamu tuh bodoh, kamu ikut-ikut dia. Ngapain ke sini? Astagfirullah. Kamu yang ngajak dia ke sini. Iya, karena saya ingin suami saya sembuh. Ah, kamu juga bodoh, mau jadi bohongin sama mereka-mereka.
Buat Hati-hati apa? sampean. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau penyakitnya bapak itu pindah ke kamu, baru kamu tahu rasa, Mbak. Hati-hati kalau ngomong. Gimana sampean sebagai istri seharusnya mendukung suami untuk berobat agar lebih sembuh. Kok malah menentang? Ya Allah. Begini. Alah, kamu tuh palsu, semua palsu. Berhenti. Jangan kayak gitu kamu. Kamu juga terpengaruh sama mereka. Jangan kayak gitu. Kalian tuh youtuber apa? Cuma settingan, kalian settingan semua. Saya udah tahu semuanya. Kamu juga percaya aja sama mereka nih. Justru kamu lah yang di sini menutupi. Kamu udah pergi ke dukun sehingga membuat suamimu Oke, tidak buktinya berdaya. mana? Buktinya mana? Oke, kita buktikan. Kemana buktikan? Ini katanya pernah ngikutin kamu Saya nih. sudah Terus buktinya mana? Sekarang suami saya sembuh. Ya udah sembuh, ngapain lagi di sini? Salah Pulang siapa? aja. Belum batang pisangnya belum bangun katanya dibawa perutnya itu. Udah, saya nggak mau peduli. Apa kamu juga ada? Ayo pulang. Masuk. Sebentar Pak Ridwan, saya mau Kita tanya. tenang dulu, Kok tenang dulu. tiba-tiba istri sampean ini seperti ini? Padahal Kayak kan kesurupan kemarin gitu. dia juga mendukung pengobatannya sampean. Kok tiba-tiba Kan dia sudah selesai. Kan? brutal? Menurut sampean selesai, Mbak. Tapi Dengerin menurut dulu, kita kacamata ngomong di sini. kita, Kita seorang ngomong baik-baik spiritual, ya. belum selesai 100%, Mbak. Masih ada hal-hal negatif yang ada dalam tubuh Bapak Ridwan. Dan Bapak Ridwan sendiri juga merasakan Ya, tapi saya nggak percaya. bahwa pisangnya itu masih belum maksimal gitu loh. Apakah sampean mau punya suami yang pisangnya loyo? Saya mau tanya, mau apa sampean? Ini kalau nggak cepat ditangani, waduh, ya sampean bisa tersiksa, Mbak. Bisa tersiksa batin sampean. Sudah itu urusan saya, bukan urusan Mungkin kamu. Ini masih hitungan Sudah. Ini minggu. urusan saya, bukan urusan kamu. Kalian tuh apa? Berarti sampean suka ke Pak Ridwan, tidak hanya suka sama orangnya, Kamu tapi sok hanya tahu, coba lebih kamu sok tahu. suka sama hartanya. Mana buktinya? Saya suka Ya ada buktinya matanya. ini, beliau mau berobat. Udah pulang. Jangan-jangan Pulang. sampean, Kamu Kamu sudah pulang juga ketahuan, aja. kamu sudah Kamu ketahuan. ketahuan apa? Ketahuan kamu. Pulang. Ketahuan Buat kamu. apa sudah. di sini nggak ada Kamu cuma guna? ngambil harta aku saja. Jangan-jangan cuma Ngapain? seperti Aku itu. tuh nggak ngambil harta kamu. Sudah ketahuan kamu. Buat apa ngambil harta Sudah kamu? kamu yang pergi. Nggak apa-apa, Mau Mas. berobat. Sudah berhenti. Jangan berdebat. Ayo sekarang duduk di sini. Kita cari kesembuhan suami kita. Baik, kita duduk aja di sana sambil nunggu Gus Idris. Tapi saya tuh di sini nggak mau Baik-baik. duduk. Saya mau bawa dia pulang. Ngapain di duduk di sini? Iya, tunggu, Habisin waktu tunggu. aja. Apalagi lihat kalian semua. Mbaknya Waduh, pengen selesai masalah enggak? Pengen enggak? kalau selesai masalah ya biarkan dia pulang sama saya. Enggak, Ngapain masalahnya kalian? suaminya mbaknya ini datang ke sini lagi Mau berobat. mau berobat gitu loh. Sakit. Nah mbaknya ini aja nggak tahu malu, datang tiba-tiba kayak apa itu? Ayolah, Kalian itu yang nggak tahu malu. Ayo. Loh, kami yang nggak tahu malu. Sikap- Datang nggak permisi. Sikap dan gesturnya Mempengaruhi sampean suami itu saya saja. menunjukkan bahwa ada yang disembunyikan daripada sampean. Ada sesuatu yang dirahasiakan, Anda takut kebongkar gitu loh. Kamu juga. Ngapain kamu kesini ngabis-ngabisin uang aja? Kamu datang ke sini nggak ada gunanya, nggak ada Saya ingin suami jelasan saya apa? sembuh. Saya tidak hanya ingin harta suami saya. Saya juga nggak ingin harta suami saya. Ah, sudah kelihatan kamu itu. Kelihatan apa? Kamu nggak usah Pastinya, tahu. kamu ngalang-ngalangin Kamu saya mau tuh udah berobat sini. terpengaruh di sini, Mas. Kamu udah Kamu itu terpengaruh. cuma pengen duitnya aja. Kamu Kata itu. siapa? Kamu tuh yang suka makan duitnya Udah dia. terbukti yang kemarin itu. Sekarang suami aja sakit, kamu nggak mau tahu. Saya tuh peduli sama dia, makanya saya ajak pulang biar gak tersesat di sini. Apaan ini? Terus gimana maksudnya mbak? Ah? Ya dari kalian tuh nggak ini ya, nggak sadar diri gitu ya? Hah? Mbak yang nggak sadar Stop diri nggak? dulu. Sampean kesini ini membalikkan fakta bahwa saya menyalahkan bahwa kita settingan. Itu maunya Nggak itu. jelas, Sedangkan jelas. sampean sendiri dari dukun ketika membuat batang pisang suaminya Batang tidak bangun. pisang. Kita buktikan. Dari Kita dukun- buktikan. Dukun mana? Dukun mana? Datanya. Saya akan membuktikan bahwa ini settingan atau real. Buktikan saja Gus, biar Oke, dia Kamu percaya. nggak usah ikut-ikut. Sudah. Saya melihat di sini ada sesuatu jimat yang dipakai untuk ini. Kamu lagi tahu dari mana gadungan-gadungan ini? Oke, saya buktikan ya. Ketahuan ya. Saya buktikan. Mumpung semuanya belum kami bongkar sejelas-jelasnya, Mau dibongkar kayak gimana Benar. juga. kami akan bongkar dari awal sampai akhir. Sampai kalau perlu apa yang sampean lakukan di belakang Bapak Ridwan ini, kami bongkar semuanya. Kalau memang tidak ada apa-apa, ayo kita duduk di sini. Iya, dubain dulu lah ya. Biar tahu kamu. Iya, kalau nggak Oke. Biar semuanya clear. Gini, Tidak mau duduk. kita meyakinkan, Saya kita tetap meyakinkan nggak aja. mau. Oke, sampai ngomong kita settingan semuanya. Iya, Bahkan memang YouTuber settingan. semua settingan. Cuma. Saya buktikan. Kalau nanti saya pukul kamu pingsan, baru kamu rasain. Mau apa? Oke, kita Ngapain buktikan. kamu? Buktikan. Mukul saya. Kamu ngomong saya semuanya settingan semua. Ya memang kalian tuh kan cuma ustadz gadungan. Iya, Hah? saya buktikan. Kalian tuh ustadz gadungan loh. Ustaz, Baca belakang dong. Ustaz. Baca. Belakang Ustaz. Belakang jenengan. Belakangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngaca, nggak usah kayak gitu. Mohon Mas, Pak Rifat, tolong ini mbaknya. Nah. Ya gimana? Kita sudah sabar. Emang Dihina, settingan dan sebagainya, maka kita harus membuktikan. Kenapa? Kita udah melayani dengan baik, tetapi ketika dia itu dibegal oleh sama dukun, maka kesadarannya oleh bangsa-bangsa perewangan dukun itu tidak terkontrol. Maka dari itu harus untuk kedatangan beliau Gus Idris. Tapi kayaknya disadarkan dulu ini. Ustaz Hasim, disadarkan dulu, kasihan. Biar nanti sambil nunggu Gus Idris. Assalamualaikum. Nggih? Gusnya udah datang. Oh, udah datang. Udah. Alhamdulillah. Ntar, ya Pak Irwan sampean jaga dulu, kasihan istrinya sampean. Udah datang, Gus. Oh ya datang. Loh, udah datang, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini, Dok? Kenapa ini? Ini Apa, Gus? Ya, ada insiden, Gus. Jadi artinya saya bersama semua santri panjenengan mendapat wewenang ketika panjenengan ada kegiatan di luar, panjenengan mempercayakan kepada kita untuk sementara waktu. Jadi kemarin sudah kita tanganin dan hari ini Bapak Ridwan selaku pengusaha kaya nih, Gus. Masya Allah. Ini berobat lagi karena kita kan belum bisa untuk memastikan. Nunggu panjenengan ternyata istri keduanya ini marah-marah tiba-tiba datang. Menghina kita, ini settingan lah, Gus. Mau pinara dulu, Pak Ridwan. Angkat ke sana aja. Pak Ridwan. Dibantu, Pak. Dibantu diangkat. Ayo. Diapakan ini sama Gus Hasim ini? Dibopong aja, dibopong. Orang tahu, Gus, pokoknya emosi, Gus. Monggo. Pak Nadit, Alhamdulillah. gimana? Kondisi di pondok aman? Aman. Tidurin aja, nggak apa. Karena kayaknya Oh iya ini. Oke, ceritanya gimana tadi? Ya ceritanya ketika Bapak Ridwan dan Ibu Maya ini kesini lagi kan mengadu bahwasanya batang pisang pohonnya itu Kemaluannya. iya tidak berfungsi. Ketika kita sudah mediasi penjelasan seperti apa, tiba-tiba Mbak ini istri keduanya marah-marah, bikin gaduh. Istrinya dua berarti. Istrinya dua nih, Gus. Masya Allah. Pak Ridwan, monggo pinara sini Pak Ridwan. Kemarin datang juga ketemu saya karena kita ada kegiatan di luar kota, makanya pondok pesantren ini sementara saya amanahkan kepada beliau-beliau yang ada di sini. Ada Gus Hasim, ada Bang Radit, ada Ustadz Farhan, ini Pak Fajar. Gimana, sehat? Ya. Alhamdulillah, Gus. Dari berapa hari di Malang? Di Malang saya sudah 7 hari. Insya Allah. 7 hari. Ya, sudah ketemu sama beliau-beliau kemarin ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, Gus, kemarin juga sempat ditangani. Awal-awal datang ke sini, Mbak, ini sangat kesakitan sekali, Sakit, Gus. Gus. Dadanya panas, kemudian perutnya juga ya, Ustaz ya. Sakit. Sekarang kemaluannya. Maaf ya Iya. gitu ya. Samsun Tuluyo berarti. Itu sudah lama. Yang untuk sakit dada Udah lama. sampai perut ini hampir 5 bulan sakit-sakitan. Terus untuk yang sekarang Ini perut ke bawah hampir 2 minggu. Ustaz. 2 mingguan. nah itu biasanya normal biasa seperti biasa. Normal biasa, Ustaz. Ya kalau nggak normal biasa, masa istrinya sampai 2, Ustaz? Boleh. Istrinya sampai 2 berarti terlalu normal ini kayaknya, Ustaz. Kami hanya mendengar cerita dari Bagus. beliau. Katanya Pak Ridwan ini seorang alhamdulillah diberi kelebihan dari Allah ya. Pengusaha properti yang terkenal, masih muda, masya Allah. Mudah-mudahan barokah ya, rezekinya melimpah ruah. Tapi sedang diuji oleh keluarganya. Ya mudah-mudahan barokahnya silaturahim ke sini. Bang Ridwan dibarengi turunnya hidayah dan rahmat dari Allah ya. Semoga bisa. Amin. Gus, minta tolong dibangunkan Gus biar saya kenal Gus. Iya. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini viral. Iya. Sampai pakai enggak kerudungnya, saya pakai dulu. Enggak apa-apa, nyantai aja. Yang istri keduanya yang ini. Nggih, Mbak Vira. Gak mau nambah lagi mas? 3 Masih belum tahu sih, Ustaz. Iya.
Masih belum tahu juga. Sampai kalau pengen istrinya banyak jadi harus jadi pengusaha, jangan jadi ustaz. Oh gitu ya. Jadi tapi kiai itu banyak. Banyak juga ya? Iya, yang 3, yang 2. Berkah 4 malah Sunnah Rasul. Jangan, Oh, gitu. Bang Radit. Jangan galau Bang Radit. Kenapa? Radit gak berani ngomong gitu ya, Bang. Enggak berani. Pak Ridwan, sejauh ini perkembangannya gimana? Setelah ditangani beliau juga Alhamdulillah. ahli ya juga. Ya, alhamdulillah sudah membaik sih Gus. Dari awalnya sakit panas, terus sakit di perut ini panas juga, sudah membaik alhamdulillah ditangani oleh santri-santri Gus Idris ya. Jadi beliau sudah ahlinya lah, sudah Nggih, ahlinya syukurlah. sama aja. Beliau sudah menguasai ilmu hikmah juga. Nggih. Insya Allah kalau itu betul-betul sakitnya non medis, sakitnya karena sihir, tenun, insya Allah beliau bisa, ahlinya, pakarnya sudah. Ya. Jadi ada perkembangan ya. Alhamdulillah ada perkembangan Gus. Berarti sekarang tinggal itunya ya, Yang apa kelaminnya? Iya, mau nyebutin malu ke perut sampai bawah Gus. Udah 2 mingguan nggak bisa, masih loyo gitu Gus. Iya berkicau. Iya. Sudah medumisasi Gus? Sudah kemarin. Sudah ketemu pelakunya, dalangnya? Ya artinya kita belum bisa memastikan siapa dalang dan pelakunya, cuma mengarah kepada istri keduanya. Mohon maaf, istri keduanya. Mas, kita pulang aja. Sudah Ngapain lah. di sini kan sudah Udah, sembuh. ini aku udah ketemu langsung sama Gus Idris. Ya, tapi kan udah selesai kan semuanya. Belum, Terus ngapain belum masih selesai di sini? ini, belum Percuma. selesai. Ayo kita pulang. Belum selesai. Saya mau kita pulang. Dia Kita tahu berobat dulu di semuanya. sini. Kita pulang semuanya. Udah, Kamu diam di ngapain sini. juga? Duduk Mau di sini, dibodoh-bodohin diam. mereka. Ngapain mau Sudah, dibodoh-bodohin mereka jangan masih? berkata gitu. Yang sopan ngomongnya Sopan ada, nih, Gus. pondok pesantren Yang ini. sopan ngomongnya. Tolong hargai tempat ini. Iya, saya menghargain, tapi saya mau bawa suami saya pulang. Sudah ya, tenang. Mbaknya ini dari tadi ngamuk mulu. Tapi saya mau ngajak suami saya pulang. Sudah. Tolong dong diizinkan. Masalahnya suami Mbak nggak mau pulang gitu loh. Ya karena diikat sekali sama kalian-kalian semua. Tolonglah menghargai Jangan tempat mentingin ini. diri kalian semua dong. Ini rumah Pentingin tangga juga saya. suami kamu ini burungnya lagi. Berobat. Kita di sini Sabar. datang untuk berobat. Kamu cuma tukang ngabisin uang suami. Bisa-bisanya kamu Udah. ngapain lagi bawa ke sini? Kita di sini lagi berobat. Gini aja lah Mbak. Kalau memang Mbaknya bukan pelakunya, udah Mbaknya diam, ya itu intinya. Tapi kan sudah selesai nih, makanya tanya Belum, pulang. belum selesai. Iya Mbak, Iya. kalau nggak bersalah kenapa harus takut? Di sini kan kita untuk cari solusi. Iya. Biar sebuah kesalahan bisa terselesaikan. Jadi Mbak harus mendukung suaminya di sini berobat biar sembuh kembali. Kayak merasa curiga gitu loh. Udah kemarin kabur, datang ke pondok marah-marah nggak jelas, kayak kerasukan. Iya Pak. Bilangin kita settingan, Tempel dihajar juga, pingsan. Aduh. Ya Mau pingsan lagi? Dengan kalian. Ngapain sih lagi? Saya curiga sama kamu. Dari Curiga awal, apa? dari awal kamu itu cuman mau morotin suami saya. Menurut apanya kamu gak sosok tahu? Kamu tahu Tahu suami apa saya kamu? ini orang terkaya. Jadi kamu itu cuman mau hartanya aja. Sok tahu kamu jadi orang. Ayo Mas, kita Nggak pulang. mau. Pulang. Nggak mau. Ngapain di sini juga kamu juga ngapain bawa aku dia tuh ke sini? pengen sembuh. Sudah diam Tapi kamu kamu. udah sembuh, Mas. Ayo Belum. kita pulang. Ngapain Aku lagi di ngerasain. sini? Sudah. Ngerasain apa kamu? Sudah diam. Sudah diam. Buat apa di Ini ada sini? Gus Idris ini. Saya nggak peduli siapa di sini. Diam. Tolong ya Percaya Bapak, sama tolong mereka. menghargai tempat ini. Buat Kita di apa? sini butuh pertolongan mereka. Pertolongan apa? Karena kamu terlalu percaya sama dukun, sehingga kamu tidak kenal kepada ulama. Bahkan adabnya kamu, akhlaknya kamu masuk ke dalam pesantren nggak ada. Main nyelonong aja kamu. Rukiah saja orang ini, biar dia Ngapain sembuh. kamu nyuruh-nyuruh saya Rukiah? Biar iblis yang ada di otaknya ini Kamu tuh keluar. yang iblis, Iblis yang jangan-jangan ada di kamu. tubuhnya ini mati. Kamu tuh yang iblis. Sudah, saya nggak mau peduli sama orang-orang mereka ini. Ayo pulang. Enggak. Pulang. Tetap aku di sini. Sampean Mau. bilang gitu, Jangan. sampean nggak merasakan bagaimana tersiksanya seorang laki-laki yang pisangnya itu sampai nggak bisa bangun, sangat tersiksa Mbak, hilang kesejatian seorang laki-laki itu loh. Itu bahasa pisang itu dari mana? Ya Batang itu. pisang Ustaz, batang. Batang pisang. Oh, batang. Kalau pisang itu dimakan, kalau batangnya enggak. Batang pisang. Enggak, saya nggak mau banyak ngomong. Saya mau ngajak dia pulang. Tolong ya pengertiannya semuanya. Sudah. Dia datang di sini sama saya. Dia tanggung jawab saya. Beri kesempatan, Mbak. Mbak. Udah kamu sekarang kalau mau pergi Ini pergi tanggung aja di jawab sini. Saya ngapain tanggung jawab kamu? Siapa Ayo. suruh tadi kamu Nggak mau. datang ke sini? Kita balik Oh, sekarang. enggak, jangan. Percuma di sini. Saya udah bilang percuma.
Itu kan menurut kamu. Tolong Mbak. Jenengan hargai beliau, Gus Idris, pengasuh pondok pesantren ini. Tolong hargai. Jenengan nggak menghargai saya, tidak apa-apa, tapi hargai beliau. Saya sudah menghargai semuanya di sini. Saya cuma ngajak dia pulang karena kalian tuh yang ngeyel, bikin saya marah, bikin saya emosi. Bukan kita yang butuh. Kamu yang bikin saya emosi. Ngapain kamu emosi sama saya? Saya di sini perlu untuk kesembuhan suami saya. Ya, Kalau kamu di sini datang cuma hanya untuk mementingkan diri kamu sendiri. kamu sok tahu. sini Ayo kita dulu. pulang. Ngapain Nggak, kamu? aku Gara-gara ketemu kamu dulu. ini semuanya ngabis-ngabisin uang. Diam, Ngapain sudah kamu diam. sini? Ini kalau kita menarik kesimpulannya, berarti istri kedua ini terlibat Ya, jelas. otomatis dengan sakitnya Otomatis. Aduh, Kalau kalian itu sok logika tahu sudah. sekali. Sudahlah, Apa? semuanya udah Pulang. jelas. Kita cari tahu aja selanjutnya bagaimana. Motifnya Tapi apa? saya nggak setuju. Kalau misalnya salah satu dari sini yang nggak ada yang nggak setuju, Apa? ngapain kalian terus? Buat apa? Mau buat apa? Saya tanya mau buat apa? Tapi suaminya kan ingin sembuh. Istri pertama mengantarkan. Apa yang sampean tahu tentang istri kedua? Ini ya Gus, saya itu juga penasaran. Kenapa ini kok memaksa ingin pulang? Padahal saya di sini itu fokus untuk kesembuhan suami saya. Ah, kamu cuma tukang ngabisin Saya uang. pengen nanya Mbak sekali lagi ya. Yang ucapan kemarin Mbaknya itu memang benar, pernah ada temuin Iya. Mbaknya ini? Saya pernah melihat. Melihat saya juga di mana? mengikuti. Iya, sampai pada tempat tersebut. Itu tempat siapa? Hah? Tempatnya apa nih? Bisa dikatakan dukun lah. Ih, sembarangan kamu kalau ngomong ya. Dukun dari mana? Kita lihat aja nanti. Mana buktinya? Saya males debat sama kamu. Saya mau ngajak suami saya pulang saja. Nggak mau. Ayo pulang. Keras banget sih kamu. Nggak, aku tetap sini. Coba Pak Ridwan ini tenangkan dulu istrinya nih biar. Kamu tuh juga tidak menghargai istri. Kamu lebih Udah, pilih duduk. mereka-mereka ini yang Duduk. gadungan kayak mereka-mereka Duduk, ini. biar diobati sama Gus Ridwan. Biar tidak menimbulkan fitnah, biar tidak menimbulkan fitnah ya. Lebih baik alangkah baiknya Ustadz Yudi hipnotis saja. Mediasi kan sudah mediumisasi. Ya. Mengajunya ke dia kan. Sekarang hipnotis. Siap nggak Mbak? Siap nggak dihipnotis? Hipnotis buat apa? Untuk apa? Itu nggak perlu dan nggak penting. Jangan saya dimasukkan ke ini kalian-kalian semua. Iya, emang dia kan ketahuan. Tahu apa? Kan Kita nggak usah besar. tahu. Tahu kalian tuh apa? Ya, gini mau nggak dihipnotis? Nggak mau. Udah Gus, Saya hipnotis tetap nggak mau ya aja. nggak mau. Ngapain kamu Biar ngatur-ngatur kita saya? tahu semuanya kejelasannya. Kita pulang. Enggak. Kamu tuh nggak pernah nurut sama saya ya? Kita fokus saja ke ini, ke penanganannya ini. Nggak, saya tetap Ya. nggak terima. Saya mau ngajak pulang. Kalau dia nggak terima untuk kesembuhan suaminya, berarti dia ada something. Berarti dia dibalik semua ini. Lebih baik sampean jangan mengganggu penanganan kita. Kalau enggak, nanti sampean akan kita totok biar sampean nggak bisa apa-apa. Gimana? Apa perlu mediumisasi lagi Gus untuk penyakit sontoloyo ini? Kalau menurut insting saya, Bapak Ridwan ini terkena itu santet sontoloyo. Iya, karena sahabat nggak sahabat tadi nih kan. Bisa jadi. Masih percaya aja mas santet-santet ya? Kemarin kan sudah terbukti, sudah kita sudah pakai mediator. Lebih baik saya setuju pendapat Gus itu yang pertama tadi, langsung aja hipnotis. Itu aja intinya. Terbongkar lah kalau misalnya memang pelakunya iya. Tapi masalahnya nggak mau ini Mbak istrinya Pak Ridwan ini. Kan kesulitan juga kita mau pegang-pegang kan nggak enak juga gitu loh. Kalau memang sampean Mbak barangkali memang nggak melakukan, ya sampean sebenarnya harus mau kalau kita mau hipnotis. Pokoknya intinya di sini saya tidak melakukan apa-apa dan saya ingin bawa suami saya pulang. Ini kan hak saya. Ngapain kalian yang ngatur-ngatur Ini di sini? juga hak saya untuk mengantar suami saya ke sini untuk berobat. Kamu tuh ikut Kamu aja. jangan egois ya. Saya nggak egois. Kamu itu ngabis-ngabisin duit ke sini buat apa? Kamu juga Aku tuh pengen nurut sembuh. aja sama ini. Aku ingin sembuh. Kamu tuh dibodohin mau aja Nggak. sama mereka-mereka. Buat apa sih? Nggak ada dapat solusi di sini, percuma. Apalagi orang-orang kayak gini. Gadungan sih. Dia tidak mau dihipnotis. Ngapain saya Kalau sama dihipnotis? nanti mengatakan yang jujur dari alam bawah sadar sampean bahwa saya nggak melakukan ini, nggak melakukan Ya, saya itu. juga nggak melakukan Biar nggak itu. fitnah. Iya, Biar nggak ada fitnah di antara kita gitu loh. Nggak, saya tetap nggak mau. Hak saya dong, saya nggak mau.
Kenapa kamu nggak mau? Ya ada alasanku, ngapain kamu tanya-tanya? Kamu itu ketakutan ketika kita menemukan akses di mana kamu itu di kedukun. Yang mungkin Mbak ini istri pertamanya Bapak mengetahui di mana dukun itu, kamu minta untuk membuat bapaknya ini. Ngapain saya main-main dukun seperti itu? Masih saja percaya saya seperti itu. Intinya saya mau bawa pulang suami saya. Kalau sampai ketahuan kalau kamu yang melakukan ini, kamu akan kuceraikan. Biar tahu Saya itu rasanya. nggak pernah ngelakuin itu, Mas. Nggak. Buat apa ngelakuin itu ke kamu? Nggak percaya aku. Belum ada buktinya. Kita buktikan sekarang. Biar kamu tahu. Kurang bukti apa lagi? Ayo kita buktikan. Sudah kita pulang aja. Nggak, Ngapain nggak di mau aku. sini? Nggak Percuma mau. loh. Nggak. Lihat, ini orang-orang ini ngapain coba? Mereka ini. Cuma hanya membuat kalian tuh bodoh, terdengok gini, duduk seperti ini. Ayo pulang. Hipnotis saja. Kalau memang kamu itu nggak merasa bersalah, nggak terlibat di dalam sakitnya suaminya, bersedialah dihipnotis. Ngapain kamu ngatur saya? Kita biar ada bukti. Kalau kamu nggak bisa atau nggak mau dihipnotis, berarti kan udah terbukti kamu dalangnya atau yang membuat sakitnya suamimu. Oh, tidak bisa ngomong seperti itu. Nggak bisa kamu menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Di balik mulutmu yang manis itu menyimpan suatu rahasia untuk menguasai harta. Pulang aja. Kamu tuh terpengaruh sama Saya juga mereka. berpikir seperti itu, Gus. Kamu ikut aja. Ini berarti baru menikah. Baru 6 bulan. 6 bulan menikah dan selama 5 bulan itu suami sudah sakit-sakitan. Berarti nggak terlibat dari nol ya. Maksudnya itu bekerja kesuksesan dari nol sampai Saya yang mendampingi suami dari 0 hingga saat ini sampai dia mempunyai segalanya. Terus ketika sudah sukses masuk aja gitu. Ya mungkin karena dari keluarga juga ada sedikit kekurangan yang mungkin ingin dilengkapi dengan suami. Suami ingin mencoba melengkapi kebahagiaan kami dengan cara menikahi Mbak ini. Mediator itu gimana sih hasilnya? Kalau hasil dari mediator kemarin itu, mediatornya itu apa ya? Jin yang kita masukin itu bahwasanya Mbak ini yang Lakukan. pelakunya katanya dibayar 100 juta. Nah setelah itu tiba-tiba Mbaknya kabur, Gus, gitu loh. Memang jin nggak bisa kita percaya Betul. 100%. Nah, Tapi kan melihat dari gerak-gerik Betul. fisiknya beliau, kan kita jadi curiga wajar. Nah. Gitu. Betul nggak? terus. Jadi kemarin Gus waktu kita tanganin mediumisasi itu ada dua sosok jin. Yang pertama adalah jin Banaspati yang di situ membuat panas badannya bapak ini. Nomor dua itu jin perayangan yang ketika membuat apa namanya perut sampai ke bawah itu ada kaitannya juga. Disitulah jin perayangan itu mengaku, Gus. Cuma kita kan masih belum bisa memastikan kebenarannya. Itu 100 juta itu. 100 juta. 100 juta dari mana? Saya dapat uang 100 juta dari mana? Pikir pakai logika kalian. Tapi kan kemarin kita pengen nanya, Mbaknya tiba-tiba kabur aja itu loh. Ya kenapa nggak kabur? Saya kan di pojokan seperti itu. Ya kalau uang Apalagi 100 ada juta. iblis-iblis jin-jin percaya sama itu. Uang 100 juta dari mana? Uang 100 juta bagi sampean ya kecil banget, Mbak. Orang suaminya sampean miliarder. 100 juta itu kecil bagi sampean. Itu loh. Jadi juga masuk akal juga apa yang dikatakan jin tersebut. Gini, Mbak, saran saya gini aja Mbak ya, biar ini nggak tambah panjang masalahnya, lebih baik Mbak yang jujur. Kalau memang misalkan banyak pelakunya, saya yakin kok ini Pak Ridwan nggak mungkin cerai ini ya Pak Ridwan kalau dia jujur ya. Tapi kalau dia nggak jujur, habis ketahuan dia pelakunya, gimana tadi Pak Ridwan? Ceraiin ya? Ya cerai. Iya itu, Dapat gitu. jatah berapa setiap bulannya Pak Ridwan? Ya. Istri kedua tuh dapat jatah berapa? Uang belanja atau uang jajan? Uang jajan ya. Uang Iya. jajan aja hampir 70 juta lah. Per bulan. Belum uang untuk kebutuhan. Belum kebutuhan. Belum untuk perawatan. Ya selama ini perawatan. saya tahu suami itu selalu berlaku adil kepada kami. Tapi entah bagaimana cara si istri kedua ini menilai suaminya itu loh. Bagaimana? Udah 70 juta apalagi yang mau dicari? Masih ke dukun-dukun lagi cerita. Nah, ngomongnya 100 juta dari mana? Juta dari mana? Saya nggak ada uang 100 juta itu. Uang jajannya Ya itu kan uang sudah saya pakai belanja saja udah habis uang segitu. Ngapain saya buang-buang uang saya ke dukun tuh? Aduh, nggak ada guna. Makanya percuma kalian tuh di sini cuma
Emang kamu kasih uang istri kamu ini cuma sedikit? Iya Mas. Juga gimana Mas juga? Iya. Itu beneran 70 juta. Benar, 70 juta untuk uang jajan aja. Ya. Kami kali itu lain lagi ya. Lain lagi. Kalau sampean berapa dijatah sama suaminya? Sama. Semua sama sih. Berlaku adil. Adil. Iya. Sama sih, Ustaz. Terus uangnya sampean 1 juta dibuat ke dukun tuh enggak eman? Siapa yang bawa ke dukun? Sampean tuh jangan asal ngomong, Pak. Saya jangan asal Coba ngomong. gajinya Pak, saya coba lihat kan berapa juta. Kalau memang ada Nggak sih. perlu lah. Barangkali hasil rekening saya. Tapi begini Gus ya, untuk riset ya penerawangan saya kan saya terawang ya, ini ternyata menunjukkan ya bahwa nih pelakunya nih maaf ya Biasa. Pak Ridwan ya, itu dari istri yang kedua Gus. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Gus, coba Gus bisa dibuktikan Gus yang Fitnah. Sampean tuh tahu dari mana seperti itu? Tahu dari mana? Jangan asal fitnah, Pak. Kalau nggak tahu sesungguhnya jangan asal fitnah. Dengerin dulu kalau bapaknya itu ngomong, hargai orang tua ini bicara. Dengarkan dulu. Ini juga kan saya nggak sembarangan untuk mengatakan sesuatu yang memang kalau saya nggak bisa menjawabkan ya apa yang saya katakan. Itu kan karena saya juga awalnya saya mencari isyarah dulu, nggak sembarangan. Dan yang akhirnya ternyata beberapa kali saya terawang hasilnya tetap aja itu bahwa dan juga sudah diterawang semua seperti iya, di sini. dan juga dibantu sama Kang Pajat juga hasilnya juga ya sama begitu. Sekarang makanya saya pengen tahu bagaimana dari penerawangannya daripada Gusnya gitu, bagaimana apa sama apa enggak apa yang saya terawang sama rekan-rekan ini Gus. Fitnah, tetap fitnah. Saya nggak setuju sama omongan bapak ini. Ngapain saya tuh nyakitin suami saya sendiri, Pak? Pikir dong, pakai otak, pakai logika. Jangan asal fitnah, jangan asal ngomong. Kita di sini itu udah ada buktinya, makanya kita datang lagi ke sini Kamu untuk berobat. Bukti apa lagi? Gak cukup bukti yang kemarin itu. Belum cukup. Masih pengen kamu terpojok lagi. Bukti apa lagi yang kamu mau bongkar di sini? Bukti apa lagi? Aduh, Mbak gimana ini, Mbak? Udah diamlah dulu, Mbak. Kita ngomong baik-baik aja lah. Kita udah ngomong baik-baik. Sama kalian semua. Kamu itu cuma mau merebut harta suami saya. Mbak Fira. Tahu. Mbak Fira, Ustadz ini saya percaya karena dia udah bisa membaca, bisa menembus gitu. Menembus apa? Bullshit semua, omong kosong. Gak bakal dapat apa-apa di sini. Dia juga nggak paham akan ilmu-ilmu tentang kegoiban mungkin dia. Jadi dia itu menganggapnya saya ini fitnah, bohong. Katanya fitnah. Kamu menfitnah saya. Nggak mungkin Bentar saya lagi penyakitin terbongkar suami kamu saya. sama dukun kamu itu. Dukun yang mana? Kamu nggak sosok tahu. Saya tahu semuanya. Jangan kamu kali yang main dukun. Ya kita lihat aja nanti. Tapi tadi kan udah dikasih paham sama Gus Hashim ini bahwa sampean nggak percaya goib, akhirnya sampean tadi diserang secara jarak jauh, sampean semaput. Masa masih nggak percaya? Tapi saya Kurang lebih santetnya juga. Saya nggak merasa pingsan tadi di sini. Pulang. Merasa pingsan. Astagfirullahaladzim. Cuman tidur dia. Tidur ya. Tidur aja. Ngapain dengerin mereka? Gimana ini Gus? Sepertinya memang sulit Gus. Ya ini harus diamankan dulu. Istri kedua ini harus kondisikan dulu baru kita mengobati Pak Ridwan, Mas Ridwan. Tapi selagi ada istrinya ini yang kedua nyerocos terus gimana kita mengobati? Iya. Gitu. Ya kasihan Pak Ridwannya juga Gus, mulai tadi nunggu sampean gitu loh. Pengen cepet-cepet sembuh. Betul. Kalau nggak cepet ditangani, Ya makanya gimana kita mau nanganin kalau dicegah terus sama istri keduanya? Berarti harus dikondisikan dong istri keduanya. ya Allah, gimana? Gitu. Mau kita pakai kasar ini perempuan gitu loh, nggak enak. Mau pakai kasar. Kasihan juga Pak. Kasihan. Pengen bulang madu juga nggak bisa. Itu yang dibikin kayak patung saja biar nggak nyerocos itu. Gimana itu Bapira ini? Sudahlah Gus. Gitu. Dia ganggu terus. Saya di sini cuman ingin fokus dengan kesembuhan suami saya. Kalau emang kamu percaya sama mereka ini, kalau emang saya main dukun, buktikan sama saya sekarang. Saya tunggu, buktikan. Ayo pulang. Ya, mau. Kamu masih mau di sini? Mau di sini aku.
Buktikan semuanya ya, buktikan. Tanganmu itu loh. Saya nggak bakal percaya di sini. Mohon maaf ya Gus, tolong maafkan istri kedua dari suami saya. Kita sudah paham. Kita sebenarnya sudah paham, beliau ini yang sudah menguasai penerawangan. Walaupun terkadang beliau kenapa nggak mengucapkan beliau ini karena masih menjaga perasaan. Iya. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf beliau sudah bisa menjaga perasaan, jadi nggak diceposkan begitu saja. Kita sudah tahu, sudah paham. Kalau memang butuh bukti yang lebih jelas lagi, mungkin bisa mediumisasi. Apa nanti besok atau kapan kita datangi aja? Kan tadi kan Mbaknya ini kan Mbak Maya ini kan pernah melihat Membuntuti. Oke. Kita tanyakin kan nanti kita bisa lihatkan fotonya, benar nggak orang ini pernah kesini? Itu gimana Gus? Baik. Ya sekarang fokus saja ke penanganan ini. Berarti sekarang kita tangani, Iya. cuman off the record ya, nggak usah di kamera, kan privasi. Kita akan menangani beliau. Terus besok kita minta tolong sampean antarkan ke dukun tersebut yang pernah disamperin ya sama Mbak siapa namanya itu, istri keduanya. Vira. Jadi gitu Pak Nabi. Sampean mau masih tinggal di sini bantu kita atau mau gimana? Ya rugi 50 juta Gus kalau nggak dibantu. Tapi kalau pas imprem sama kita itu, pas sama kita tuh ngomongnya yang lepas, jangan galau. Gitu. Iya, jangan galau. Jangan mikirnya ke sana, mikirnya sini. Kayak ada beban ini. Iya. Jadi ini. Banyak beban. 50 juta, Bro. 50 juta ini loh. Soalnya kan beliau kan memaksa untuk mengambil uang, cuma saya nggak mau. Saya kan saya tulus Udah untuk lah, membantu. kok meluber kemana-mana, kita kasihan sama Pak Ridwan ya. Ya udah Pak Ridwan, monggo naik ke lantai 3 biar kita obati, kita lihat dulu, kita periksa dulu ya. Baik Gus. Jadi ngeten dulu, nanti kalau memang sudah jelas buktinya mengarah ke dukun dari istri, maaf ya, dari istri kedua sampean, mungkin Pak Ridwan besok harus ikut. Iya. Baik Gus. Jauh-jauh bisa sampai ke Malang melihat, ya. Iya. Ya, jauh-jauh ke Malang harus ikut biar tahu, biar jelas. Tapi benar Mbak ya, Mbak tahu tempatnya ya. Iya, saya tahu tempatnya. Ya, kalau sekiranya jauh, ya cepat-cepat kita berangkat gitu. Siap. Ya sudah gitu aja sahabat-sahabat. Banyak sekali fenomena yang terjadi. Salah satunya adalah terkena sihir Suntuloyo namanya ya kalau bahasa Jawanya. Suntuloyo. Banyak sekali yang merasakan. Banyak sekali juga yang berdatangan curhat ke saya, ini Gus, saya lemah syahwat, mati syahwat, apakah saya terkena sihir? Padahal saya sudah periksa ke dokter gak ada apa-apa, normal. Tapi kenapa setiap saya bersetubuh ya, maaf, bersetubuh dengan istri saya melihat istri saya itu bak kuntilanak, jelek, baunya busuk, terus saya sudah nggak nafsu sama sekali melihat istri saya. Itu banyak sekali terjadi sahabat. Dan itu memang ada sihir seperti itu. Maka dari itu, ayo perbanyak diri kita dengan zikir, dengan benteng keimanan. Tidak ada yang kuat kecuali benteng keimanan yang kita tanamkan dalam diri kita. Cukuplah Allah bersandar bagi kita. Kalau kita bersandar sama manusia itu bisa roboh sewaktu-waktu ya. Kita bersandar sama harta bisa habis. Pak Ridwan maaf. Makanya alhamdulillah sama diberikan rezeki yang banyak melimpah ruah ini. Kalau bisa sampai punya yayasan yatim piatu di mana-mana gitu ya. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah, masya Allah, itu biar berkah rezekinya. Kalau kita bersandar sama kepintaran kita, kecerdasan kita, sewaktu Allah ambil kita bisa gila, bisa bodoh. Makanya Allah tempat kita bersandar, tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan dari jenengan Gus? Mungkin cukup semua ya. Kita coba periksa dulu Pak Ridwan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia.
kita semua Iomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriku Jana kebanggaan kita panggil kami Iomania. Jayalah jaya Iomania, jaya selalulah baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Iomania untuk Indonesia, Iomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriku Jana kebanggaan kita panggil kami Iomania.